Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Wicaksana. Saya seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya akan berbagi kepada kalian mengenai pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit yang telah saya pelajari di kuliah dan saya baca di studi literatur. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam, perlu kita ketahui juga bahwa apa itu limbah dan bagaimana jenis-jenis limbah itu. Nah, limbah itu adalah bahan sisa dari kegiatan industri atau suatu proses produksi. Nah, di mana limbah ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, di antaranya berdasarkan wujudnya, yaitu terdapat wujud gas, padat, dan cair. Yang kedua ada berdasarkan jenisnya, yaitu ada non-municipal dan ada municipal, di mana limbah non-municipal ini adalah limbah-limbah dari industri, sedangkan limbah municipal adalah limbah-limbah dari perkotaan. Nah, jika kita klasifikasikan menurut sifat asalnya, maka limbah ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada limbah anorganik dan limbah organik. Nah, pada pengolahan limbah cair, setidaknya kita akan melibatkan tiga sifat pengolahan, yaitu secara fisika, di mana salah satu contohnya ada sedimentasi yang memanfaatkan perbedaan densitas atau massa jenis dan gaya gravitasi. Yang kedua ada filtrasi atau penyaringan. Dan yang ketiga ada adsorpsi atau pengikatan partikel pada permukaan zat aktif. Yang kedua ada secara kimia, yaitu ada presipitasi atau pengendapan, oksidasi dan reduksi, dan yang terakhir ion exchange atau transfer elektron. Yang ketiga, ada secara proses biologi, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme sehingga prosesnya akan berjalan secara anaerob atau secara aerob. Industri kelapa sawit ini salah satu industri yang menghasilkan limbah cair dengan jumlah yang sangat banyak. Jika kita lihat dan bandingkan bahwa 1 ton minyak kelapa sawit yang dihasilkan itu menghasilkan 2,5 ton limbah cair, di mana limbah cair ini mengandung banyak sekali bahan-bahan organik di dalamnya, sehingga pengolahan yang paling sesuai untuk limbah cair pabrik kelapa sawit ini adalah pengolahan secara biologi. Jika kita lihat dari tabel ini adalah spesifikasi limbah cair pabrik kelapa sawit, di mana di sini masih terdapat BOD dan COD yang sangat tinggi. BOD dan COD ini adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan baku mutu dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Nah, BOD sendiri ini adalah biological oxygen demand, di mana ini adalah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik ini. Nah, jika misalkan BOD-nya tinggi, maka otomatis oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik ini juga tinggi. Sehingga jika kita membuangnya langsung ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu, itu akan berdampak buruk pada lingkungan. Karena jika mikroorganisme yang ada di sungai ini, mikroorganisme pasti ada di sungai. Nah, jika kita membuang limbah ini tanpa diolah terlebih dahulu, yang mana BOD-nya sangat tinggi, nah secara tidak langsung nanti limbah ini akan diurai atau dirombak oleh mikroorganisme yang ada di sungai. Nah, karena BOD-nya tinggi, maka mikroorganisme yang di dalam sungai itu membutuhkan oksigen yang tinggi juga. Nah, jadi nanti oksigen yang ada di dalam sungai itu akan terserap atau dibutuhkan banyak sekali oleh mikroorganisme, sehingga nanti makhluk hidup yang lain yang ada di air, di sungai utamanya, akan kekurangan oksigen dan mati. Nah, jika kita lihat di sini adalah tabel baku mutu limbah cair untuk industri minyak sawit, di mana jika kita bandingkan dengan uh, limbah cair yang dihasilkan, maka sangat jauh sekali BOD dan COD-nya. Nah, oleh karena itu, pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit ini sangat dibutuhkan agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di antara penghasil limbah cair pabrik kelapa sawit ini,
paling banyak dihasilkan oleh 3 proses. Dari studi literatur yang saya baca itu dari proses sterilisasi, dari proses pemurnian minyak atau dalam mesin sludge separator, dan dari hydrocyclone atau dari proses claybed. Nah, secara garis besar urutan pengolahan limbah pabrik kelapa sawit ini ada pertama pet pit, yang kedua cooling pond, yang ketiga anaerobic pond, yang keempat aerobic pond, yang kelima baru dibuang ke lingkungan. Nah, secara lengkapnya mungkin ada di bagian seperti ini. Ini merupakan bagian yang ada pada studi literatur yang saya gunakan. Yang pertama ada fat pit. Nah, limbah yang dihasilkan dari 3 proses yang tadi itu akan dikumpulkan dalam satu bak yaitu atau satu kolam yaitu fat pit. Nah, di mana di sini itu limbahnya itu masih mengandung minyak. Nah, oleh karena itu minyak ini harus dipisahkan menggunakan skimmer. Nah, pemisahan minyak ini dilakukan pada kondisi suhu yang sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius agar memudahkan pemisahan minyak itu sendiri. Skimmer ini bekerja seperti ada sabuk atau tali yang dimasukkan ke dalam kolam fat pit dan diputar menggunakan motor. Nah, nanti minyak yang terapung itu akan menempel pada sabuk yang diputarkan. Nah, sehingga nanti minyaknya terangkat oleh sabuk tersebut. Nah, dalam mesinnya, nanti sabuk itu masuk ke dalam mesin. Nah, dalam mesin itu minyaknya akan dipisahkan dari sabuk tersebut. Seperti kurang lebih jika kita mencuci tali sepatu, nah kita memeras tali sepatu tersebut, nah nanti air akan keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti minyaknya ikut atau terikat oleh sabuk, masuk ke dalam mesin, dipisahkan, dan sabuk itu terus memutar sampai minyak berkurang atau sampai tidak ada minyak yang tercampur pada limbah tersebut. Nah, setelah dari pet pit, limbah dimasukkan atau dialirkan ke dalam kolam pengasaman. Nah, kolam pengasaman ini berlaku atau bertindak sebagai cooling pond juga, di mana tadi kan dalam pet pit si limbahnya itu suhunya 60 sampai 80 derajat Celcius. Nah, di sini itu didinginkan menjadi 40 derajat Celcius. Nah, di mana 40 derajat Celcius ini sudah cukup untuk menumbuhkan bakteri mesofilik secara konsorsium, secara alami dalam limbah tersebut. Karena bakteri mesofilik ini optimal tumbuh pada 20 sampai 45 derajat Celcius dan berperan sebagai mikroorganisme yang akan merombak atau mengurai limbah kelapa sawit ini. Nah, dalam kolam pengasaman ini memungkinkan adanya penguapan komponen-komponen asam. Nah, sehingga nanti di dalam kolam pengasaman ini si limbah akan bertambah asam dengan pH antara 3 sampai 4. Nah, setelah kolam pengasaman ini akan masuk ke kolam anaerobik. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam kolam anaerobik ini, limbah harus dinetralkan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan caustic soda atau NaOH sebanyak 5 sampai 6 kg per ton limbah. Nah, nanti pH ini akan dinaikkan dari 3 atau 4 menjadi 7. Nah, setelah masuk ke dalam kolam anaerobik ini memiliki kedalaman rata-rata 4 meter. Kenapa harus dalam atau sangat dalam misalkan ya? Itu karena untuk mendukung suasana anaerobik itu sendiri. Karena anaerobik tidak membutuhkan oksigen sehingga dibuat kolam yang dalam. Nah, pada kolam anaerobik ini terjadi setidaknya ada 2 perombakan. Ada perombakan anaerob primer dan perombakan anaerob sekunder. Di mana pada perombakan anaerob primer ini bahan organik akan dirombak atau diurai menjadi asam-asam organik yang lebih sederhana. Nah, pada pengolahan ini atau perombakan ini, BOD yang terdapat pada limbah cair kelapa sawit ini akan turun dari 25.000 mg per liter menjadi 5.000 mg per liter atau efisiensinya sekitar 80%. Nah, setelah turun, dilanjutkan oleh perombakan anaerob sekunder, di mana anaerob sekunder ini perombakan asam organik yang mudah menguap menjadi gas. Nah, di antara gas yang dihasilkan itu adalah gas metana, karbon dioksida, dan
hidrogen sulfida, di mana metana dan karbon dioksida ini merupakan salah satu gas yang berperan dalam uh, efek rumah kaca, sehingga akan menyebabkan pemanasan global, sehingga gas metana ini sangat bisa dimanfaatkan kembali menjadi biogas. Nah, oke, kembali kepada perombakan anaerob sekunder. Nah, pada perombakan anaerob sekunder, BOD yang dari primer tadi itu 25.000 jadi 5.000. Pada anaerob sekunder 5.000 menjadi 1.750 miligram per liter atau efisiensinya sekitar 65%. Setelah dari kolam anaerobik, maka selanjutnya akan dialirkan ke kolam aerobik, di mana kolam aerobik ini kolamnya lebih dangkal dari kolam anaerobik dan lebih luas, karena untuk mendukung suasana aerobik itu sendiri, karena uh, membutuhkan oksigen, sehingga kolamnya dibuat dangkal dan luas. Jika tidak menggunakan kolam yang dangkal dan luas, bisa juga menggunakan kolam yang dalam, tetapi kita harus menggunakan aerator sebagai suplai oksigen untuk mendukung suasana aerobik. Nah, pada suasana aerobik ini, BOD turun lagi dari 1.750 miligram per liter itu diturunkan menjadi kurang dari 100 miligram per liter atau efisiensinya sekitar 95%. Nah, itu kenapa bisa turun? Karena itu terjadi karena ada perombakan dan penguraian limbah organik ini. Nah, setelah dari kolam aerobik, selanjutnya limbah akan dimasukkan atau dialirkan ke kolam sedimentasi, di mana kolam sedimentasi ini akan memisahkan lumpur dari proses aerobik. Sebenarnya tidak dari proses aerobik saja. Lumpur ini dihasilkan dari proses-proses sebelumnya, yaitu proses anaerobik dan proses aerobik. Nah, lumpur-lumpur ini salah satu isinya itu adalah mikroorganisme yang menguraikan dan merombak limbah ini menjadi limbah yang bersih. Nah, atau bisa dialirkan ke sungai. Nah, setelah kolam sedimentasi, biasanya ada pabrik yang mengalirkan limbah hasil olahan ini ke kolam fakultatif dan bak pengontrol. Itu tujuannya adalah agar mencegah keadaan darurat atau pada saat limbah yang diolah ini tidak memenuhi baku mutu. Nah, kita lihat bahwa di sini ada tabel perbandingan antara baku mutu yang ditetapkan dan baku mutu yang ditetapkan dan limbah yang dihasilkan. Bisa dilihat bahwa limbah yang dihasilkan ini sudah memenuhi seluruh kriteria dari baku mutu limbah cair. Nah, sebenarnya dalam setelah kolam sedimentasi itu, air yang sudah terpisahkan dari lumpur bisa langsung dialirkan ke sungai atau badan air penerima karena sudah memenuhi baku mutu. Tetapi itu tadi, kolam fakultatif dan bak pengontrolan itu hanya sebuah opsional karena tujuannya adalah untuk mengetahui saja apakah limbah yang limbah yang telah diolah sampai akhir itu sudah memenuhi baku mutu atau tidak. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Maaf, mungkin masih banyak salah atau mungkin ada keliru. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin mengoreksi dan diskusi, saya sangat menerima itu. Tolong untuk berdiskusi atau menanyakan pertanyaan di kolom komentar. Nah, cukup sekian, mungkin semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.